Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mengungkap fakta siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Syed Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Burin. Syekh Siti Jenar adalah seorang syahid atau habib keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Syed Hasan Ali bin Syed bin Salih bin Syed Isa Alawi bin Syed Ahmad Syah Jalaluddin bin Syed Abdullah Khan bin Syed Abdul Malik Azmat bin Syed Ali Amil Faqih bin Syed Muhammad Sohib Mirdad bin Syed Ali Khalid Hasan bin Syed Ali Sohib Baitul Jubair bin Syed Muhammad Maula Ash-Shawma bin Syed Alwi Al-Mubtakir bin Syed Ubaidillah bin Syed Ahmad Al-Muhajir bin Syed Isa An-Nakib bin Syed Muhammad An-Nakib bin Syed Ali Al-Uraini bin Iman Ja'far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Al-Syahid bin Syaidah Fatimah As-Sahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, Syed Salih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Syed Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka ada di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Syed Salih, ayah Siti Jenar, kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Muhammad Sayyid Saleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Saleh menemui sepupunya yaitu Syed Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Syed Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. Syed Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Syed Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa dan Asia Tenggara. Syed Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda kepada Syed Kahfi adalah kitab khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Kamil Al-Jalili,
Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Quraisyihah karya Imam Al-Kushairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Usbihan Bakhli, Kitab At-Tawasid karya Al-Hallaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Makki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Syed Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Hadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsuddin Fasai, Abdul Rauf Singkili, dan lain-lain. Sahabat-sahabat FAM yang saya cintai, pembahasan selanjutnya kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong dalam sebuah naskah klasik Serat Canda Kifun Riwayat Jati Ali Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002, halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. 2. Ajaran manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal baka. Fana wal baka sangat berbeda penafsirannya dengan manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syari'in halikum illa wajhahu. Artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baka, tauhid Qurani, dan tauhid syar'i. 3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih baik dan lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin, Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah ia melihat meninggalkan sholat Jumat. 4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Ini sangat berbeda. Ini adalah suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab seorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal menjadi anjing. Jika ada penulis menuliskannya seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi dan biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka di sini kita akan meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimanan Masjid Agung Cirebon setelah salat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan salat subuh. 5. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong.
tidak memiliki literatur primer. Cerita ini hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan lagu bila dijadikan film atau sinetron. Sebenarnya Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syari diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal haya. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidak mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunannya sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia Asyumardi Asra adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah. Agar umat Islam selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama dan syariah dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasi umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah, dengan 3 kelas. 1. Kelas santri yang diidentifikasi dengan 9 wali. Kelas priai diidentikan dengan Raden Fatah dan Sultan Demak. Kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini maka kita harus waspada. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, sionis, Freemasoni dan yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam dan kebudayaan Islam dan umat Islam. Terima kasih telah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.